kepala hancur. Sampai otak-otaknya tuh berseliweran di mana-mana. Itu ada ketan bakar keluar belatung. Selamat malam teman-teman, balik lagi di Lentera Malam bareng gua Jamal. Dan sekarang kita ada di segmen Saksi Misteri. Dan tentu aja udah ada narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman horornya nih. Kita langsung kenalan aja. Bar, boleh kenalan dulu sama teman-teman? Oke, halo, nama saya Barbara. Lu mau cerita pengalaman horor lu di mana nih? Titik balik awal aku dari tidak sensitif sama menjadi sensitif. Oke. Gitu kan. Oke. Nah ini sebelum gue masuk ke cerita lo nih, gue pengen nanya-nanya dulu nih. Lu punya Instagram nggak? Punya Ada Instagram. yang mau lu promoin kan nih? Oh, promoin jodoh boleh. Jodohnya hantu semua dong. IG aku Barbara_Barbara gitu. Nah, denger-denger lu juga punya YouTube channel juga ya? Ada YouTube channel, aku ada obrolan kita bersama. Biasanya kalau kamu ngomong begini ada linknya di sini gitu. Oh enggak ya? Enggak. Oh ya udah. Terus beda sama Adit gua. oh beda sama Adit ya. Terus satu lagi ada namanya Enoki Channel. Jadi ada dua. Ada dua. Itu tentang apa aja sih kalau boleh tahu nih? Biar teman-teman bisa mampir ke channel lu nih. Oh boleh, kalau misalnya Enoki Channel mungkin karena kami tuh di Enoki itu terdiri dari orang-orang yang Batak. Kami dari suku Batak. Yang kedua adalah kami adalah orang-orang yang memiliki sisi sensitif juga. Jadi kalau kamu butuh narasumber, itu personal Enoki semuanya bisa. Oh semuanya bisa ya? Bisa. Ya, nanti kapan-kapan datanglah ke sini iya, lagi ya. kita kalau syuting selalu diganggu soalnya. Nah yang kedua itu apa? Kalau yang kedua itu sama sebenarnya, obrolan kita bersama itu kan beberapa orang Enoki juga masuk di obrolan kita bersama. Dan yang di obrolan kita bersama pun juga sama, sensitif juga. Jadi kami kumpulan dari orang-orang sensitif. Dan di obrolan kita bersama itu lebih ke talk show yang ceria, terus juga ngomongin hal-hal yang tabu dan menjadi hal yang biasa gitu di situ. Oh jadi hal-hal tabu nih lo gali, lo obrolin segala macam. Iya, rencananya mau ke situ sih, cuman kadang-kadang ya masih channel baru ya guys. Jadi masih kadang-kadang tiba-tiba tabu, kadang-kadang tidak tabu gitu, masih belentang-belentong, tergantung narasumber. Sama sih, sama Susah. di sini juga iya. Kadang meledak, kadang enggak gitu. Tapi ya jalanin aja lah. Iya benar Nah, kan. konsisten yang penting tuh. Ibarat kayak hubungan, jalanin dulu ya. Iya, jalanin aja dulu. Nggak tahu berhasil apa enggak kan ke depan. Kenapa jadi curhat? Iya, kenapa jadi curhat. Oke, ya udah nggak usah basa-basi lagi nih. Sebelum teman-teman dengerin ceritanya, teman-teman saksin dulu yang berikut ini. Sebenarnya aku mau ngomong dulu pertama ke kalian semua yang lihat ya. Jadi kalau misalnya selama ini kalian bilang, oh aku nggak ada sensitif, aku nggak ada keturunan yang ada sensitifnya. Gue nggak pernah lihat hantu, gue nggak pernah mendengar bunyi-bunyian yang aneh, gue nggak pernah cium bobo yang aneh. Nggak juga gitu loh. Karena dulu pun juga aku tidak sensitif, tetapi seiringnya dengan jalannya waktu, aku jadi sensitif. Jadi ketika waktu SMP tahun berapa ya, pokoknya banyak lah ya, kalau misalnya aku sebutin tahunnya kelihatan tuanya. Jadi ketika aku SMP, sekolah aku itu adalah bekas rumah sakit Belanda. Jadi beberapa bangunannya itu tuh masih berbentuk lorong. Jadi kadang-kadang tuh di kiri kanannya ada Mbak Kunti, ada Pocinawati alias Pocong, terus juga banyak suster-susteran gitu, dan beberapa mungkin mukanya tuh kayak muka Belanda karena memang dulu itu rumah sakitnya itu tuh buat tentara atau apa gitu, kalau pas lagi perang ditaruhnya di situ menurut narasumber yang lain. Nah di situ waktu SMP sebenarnya aku nggak ada ngerasain apa-apa di sekolah itu ya, jadi masih so far so good. Cuman kami itu punya ada di lantai atas itu ruangan yang tidak boleh dimasuki. Jadi sekolah itu tuh TK, SD, SMP tuh nyatu. Jadi di SMP-nya itu tuh ada ruangan, terus di lantai atasnya tuh di lantai 2 tuh ada ruangan kosong. Mau kita sepenuh apapun di lantai bawah itu nggak ada yang mau di lantai atas, karena setiap yang di lantai atas itu selalu kesurupan. Dan
kami itu kan karena dari daerah kecil sekolahnya, namanya juga daerah kecil kan masih menganut sistem kalau angkot semakin cepat maju semakin dapat penumpang gitu kan. Jadi ketika nyebrang tuh sering banget namanya tabrakan. Jadi memang banyak murid-muridnya yang meninggal, guru yang meninggal gitu. Jadi kadang-kadang tuh gangguan dari guru sama murid. Nah yang gue mau ceritain ini yang mungkin agak menarik itu dari guru aku. Jadi guru aku tuh guru bahasa daerah. Dia tuh memang mungkin karena dari daerah itu sangat sangat ilmunya tuh masih kental banget gitu kan, namanya juga orang daerah. Dia itu bisa menafsirkan mimpi. Jadi kita tuh dulu suka bercanda, Pak kemarin saya mimpi dikejar anjing, itu artinya, Pak kemarin gigi saya copot, Pak kemarin ularnya gigit saya gitu, banyak lah gitu kan. Dia bisa menafsirkan dan itu biasanya beberapa hari kemudian itu pasti terjadi gitu kan. Nah yayasan gue sebut ya, jadi sekolah itu ada event ulang tahun, jadi bikin perayaan. Nah dia tuh ketuanya. Suatu ketika karena dia rumahnya mungkin jauh dan ngelewatin Pantura, dulu tuh sempat ada kejadian yang namanya kecelakaan di Pantura. Jadi truk jadi ini truknya dia tuh di tengah-tengah naik motor, tabrakan, gepeng, meninggal di tempat, kepala hancur sampai otak-otaknya tuh berseliweran di mana-mana. Jadi dikumpulin di plastik gitu. Dan sedihnya di negara kita itu tuh kadang-kadang kalau orang yang meninggal itu harusnya kan agak lebih manusiawi lah dilakukan gitu. Nah bapak guru ini dia ditaruh di rumah sakit dekat sekolah saya itu, terus tergeletak, dibungkusin koran, itu otak yang berseliweran itu ditaruh di plastik. Nggak manusiawi banget lah ya gitu kan. Dan mungkin karena kita daerah kecil jadi kan ketahuan, oh ini guru dari sini, oh rumahnya di sini. Nah ya udah, jadi dia langsung dikuburkan karena kebetulan kan si bapak guru ini dari keluarga muslim, jadi dia langsung dipocongin di situ. Itu aku sempet jadi aku tuh paling takut dulu, kalau sekarang sih nggak, paling takut sama Pocinawati alias pocong. Biasanya kita ngomong bantal guling terbang, biasanya kita sebutnya bantal guling terbang, itu kita paling takut. Dan gue tuh nggak pernah melihat pocong jenazah yang benar-benar dipocong, karena kan mungkin aku juga, keluarga aku nggak pernah dilakukan seperti itu ya. Jadi ketika guru aku itu, jadi mungkin terbayang sama aku itu jenazahnya terbujur, kepalanya kempes ya gitu kan, karena memang udah hancur gitu kan. Dan pas di sana pun juga orang tuh kan pada bilang, ih bau melati bla 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 bla. Gue cuman apa sih, nggak ada gitu, ngelihat apa juga nggak ada. Di kuburan kata orang ada apa-apa, apalagi aku ngelihat pocongnya gitu kan, maksudnya jenazahnya gitu, nggak ada apa-apa gitu kan. Ya udahlah, mungkin aku juga nggak sensitif gitu. Nah cuman malam setelah si guru ini meninggal, kan aku juga kebetulan kan waktu itu lagi kelas 3 SMP. Jadi udah masa-masa lagi ujian akhir yang menyebalkan itu ya. Jadi aku ngebaca lah tuh buku buat belajar. Masih anak rajin di situ. Jadi belajar. Terus tiba-tiba untuk pertama kali dalam hidupku aku mencium bau melati. Zut, lewat. Apa itu? Aku ngelihat, nggak ada pohon melati di rumah. Kenapa ada nyium bau melati? Aku kan orangnya kepo. Hubungin teman-teman aku, coy, lu lagi pada belajar bahasa daerah ini nggak? Oh iya, kata dia gitu. Ini guru kita yang ngajarin kan, jadi memang kita lagi belajar karena besok mau ujiannya. Nyium bau melati nggak? Iya. Telepon 1 orang, 2 orang, 3 orang. Jadi semua yang lagi belajar saat itu tuh pada nyium bau melati. Cuman kalau aku, karena kan dulu masih orang awam ya, aku mikir, oh kalau nyium bau melati berarti lagi dikunjungin. Oh guru gue baik, mengunjungi anak-anaknya semua gitu kan. Maksudnya lagi belajar, oh lagi pantau gitu kan. Nah itu gangguan pertama dari guru itu. Terus abis itu seminggu setelah dia meninggal, jadi kan guru aku itu kan ditaruh di sebuah rumah sakit yang tadi aku bilang deket sekolah. Nah dia itu keluar malam-malam di hari ke-7 ya, bawa ketan bakar. Terus karena daerah aku itu masih menganut ada beca, dia naik beca tuh malam-malam. Ditanya sama tukang becanya, Pak mau kemana? Oh saya mau ngajar. Loh kok ngajar malam-malam, kata dia gitu. Iya Pak, karena kan ini lagi masa-masa ujian, anak-anak pengen banyak belajar, bawa ketan bakar. Oh dari rumah sakit ya Pak? Iya saya terakhir di situ, kata dia gitu. Ya udah tukang becanya nggak nanya lagi, nggak ngerti, dia juga agak nggak ngerti kenapa saya terakhir di situ gitu. Dituruninlah di sekolah aku. Terus Pak saya lagi nggak ada uang ya, kata guru aku.
saya biar ketahuan saya nggak kabur, maksudnya biar jaga-jaga, saya taruh nih ketan bakar saya di beca bapak. Saya pergi dulu, saya ngambil tas saya, uang saya di dompet saya itu. Terus dia masuk, tukang becanya nungguin, udah setengah jam kok belum datang-datang. Akhirnya si tukang becanya datang ke Sapam, Pak, itu ada kelas tambahan nggak sih? Dia bilang nggak ada. Tadi ada guru mau ngajar, katanya ada kelas tambahan. Terus si Sapamnya bilang, mana ada kelas tambahan malam-malam begini, kata dia gitu. Emang siapa? Terus dia kasih deskripsi si bapaknya. Lah itu mah udah meninggal seminggu yang lalu, nggak ada lagi yang kayak gitu. Terus si Sapamnya bilang begitu. Terus si tukang becanya ngomong, enggak beneran, orang di ketan bakarnya ada, masih angkat di situ. Ini ketan bakarnya ada, orang dia nitip ke saya. Akhirnya si Sapamnya panggil kepala sekolah SD aku, kan tadi aku bilang kan TK SD SMP aku kan nyatu. Nah kebetulan ada kepala sekolah SD di situ. Terus kepala sekolahnya nunjukin fotonya, yang ini. Iya, itu udah meninggal pak. Nah si tukang becanya bilang, bohong, orang bener-bener ngikut naik beca sama saya, ini ketan bakarnya. Akhirnya ya udah, mungkin karena debat-debat juga, terus ya maksudnya buang-buang waktu, akhirnya sama si kepala sekolah kita dikasih duit tukang becanya, ketan bakarnya dibawa gitu. Terus yang aku tahu itu kan cerita dari si Sapamnya. Yang aku tahu besoknya itu aku kan lagi ke sekolah, lagi ngumpul tuh di ruang kepala sekolah, orang pada ngumpul. Terus orang pada bilang, Wi, kesebut nama gue ya, Barbara gitu. Ada kejadian serem nih. Gue bilang, apa? Itu ada ketan bakar keluar belatung. Loh, kenapa? Aku bilang begitu kan. Jadi kami datang tuh ke situ. Aku lihat ini ketan bakarnya masih ngepul, masih ada asapnya, tapi keluar belatung dari situ. Terus aku bilang, aku kan emang masih belum ada sensitif ya. Aku bilang, mungkin perkara nggak ditaruh di kulkas kali jadi basi. Gue bilang kayak gitu, makanya muncul belatung. Masih berpikiran positif. Itu mungkin belatung gitu. Emang kenapa diceritain begitu kan, yang tentang si bapak soal beca dan yang lain-lain. Aku bilang nggak mungkin lah gitu kan, itu juga mungkin perkara basi aja, makanya keluar belatung. Udah, maksudnya masih santai. Muncullah event si sekolah ini. Kebetulan kan aku sama adekku itu penyanyi gitu. Jadi kadang-kadang kalau sebuah event gitu kita kadang-kadang disuruh nyanyi. Jadi adekku nyanyi, aku nyanyi. Latihan lah kita malam-malam itu. Pas lagi malam-malam itu papa yang nemenin. Jadi papa sama adek emang bisa lihat gitu kan. Nah si adek nyanyi, aku ya biasa nungguin adek gitu kan, nunggu giliran. Si papa keliling-keliling. Nah menurut cerita si papa, jadi papa itu, jadi di sekolah kita tuh ada bambu ngumpul-ngumpul begitu. Nah si bapak ini tuh lagi duduk terus dia mantau ke panggung, dia lagi ngeliatin orang lagi latihan. Papaku datang terus ke sampingnya bilang begini, Pak, kamu tuh udah bukan di sini lagi, duniamu tuh bukan di sini, kamu tuh sudah meninggal. Tanggung jawab kamu di dunia ini tuh sudah selesai. Jadi sudah bukan waktunya kamu lagi untuk mengurusi segala urusan di dunia ini. Jadi kamu pergi aja. Hilang tuh si bapaknya. Ya, terus papaku ya udah kan nemenin kita lagi. Terus saya latihan, pulanglah. Jadi ini papaku nyetir, ini adekku, ini aku di belakang. Pas lagi nyetir baru masuk ke rumah, mama teriak kenceng, pergi kau, jangan ganggu keluarga saya. Kaget dong, papa loncat, adekku loncat, aku juga loncat, aku sampai kita ngebuka pintu buru-buru gitu kan, masuk ke kamar si mama, dibangunin si mama karena kan ngigau. Mah kenapa? Terus si mama bilang, aku ngelihat bapak ini naik mobil bareng sama kalian. Di mana mah? Sebelah kamu dek. Kan manggil aku kan adek. Langsung, lah di sebelah aku, bilang gitu. Emang kenapa bisa di sebelah aku? Terus kata mamaku, iya kayaknya dia marah. Terus papaku dengan lempeng ngomong ke mamaku, iya tadi aku usir, mungkin dia marah kali makanya ngikut. Anjir. Gitu. Terus yang aku pas ketika kejadian itu aku bukan takut, aku malah mikir, bapak gue bisa lihat, mama gue bisa ngerasain, adek gue bisa lihat. Ini kenapa ketika perjalanan mobil kagak ada yang nyadar nih si bapak di sini gitu kan? Padahal
aku ada di sebelahnya. Nah, emang sebelum kejadian aku masuk ke sini, maksudnya mau collab ke YouTube ini, kan aku emang sempet cerita ini ke teman aku beberapa yang di channel juga. Terus dia bilang ya tergantung dia mau menampakkan diri atau tidak gitu kan. Nah, mungkin pada saat itu mungkin si papa sama Ade tidak melihat gitu kan. Oh yaudah gitu. Nah, habis itu seiringnya berjalan waktu, ilmu yang apa ya makin tinggi gitu, sensitifnya nggak ada, masih kayak orang biasa aja, santai gitu. Terus akhirnya ketika SMP aku pindah ke SMA aku kan pindah ke sebuah kota yang lebih besar lagi. Aku sebutin kotanya nggak apa-apa kali ya, karena itu berkaitan dengan sebuah daerah di kota itu. Kalau aku nggak sebutin kotanya nanti bingung boleh. Jadi aku pindah ke Bandung. Ya, jadi pindah ke Bandung. Terus nama asli aku, kalau nama YouTube kan Barbara. Nama asli aku tuh Dewi Sartika, pahlawan. Oh iya. Pahlawan Bandung ya kan. Cawang. Iya. Jalan Dewi Sartika ya. Iya kan. Ketawa dia. Nah, habis itu aku tuh orang yang nggak tahu jalan. Jadi ketika aku masuk ke Bandung, dulu kan aku anak manja ya. Jadi si mama papa tuh antar jemput. Nah, pas perkara perantauan di Bandung, mau nggak mau aku sendirian. Aku nyasar dan aku nggak tahu jalan pulangnya gimana. Kakakku nelpon, "Dek, kamu di mana? Coba cari patokan yang paling gede yang bisa kamu lihat," kata dia gitu. Ya udah, aku turun di angkot, aku lihat patokan paling besar yang ada di situ. Tahu nggak apa? Selamat datang di makam Dewi Sartika. Terus kakakku bilang, "Kamu di mana?" Dengan lempeng aku ngomong begini, "Di makamku, Kak." Aku bilang gitu. Karena aku syok dengan tulisan itu gitu kan. Jadi di makamku, Kak. Terus oh yaudah, kok bisa kamu nyasar sampai sejauh itu? Nggak tahu, Kak. Itu pertama kali aku datang ke Bandung gitu kan. Dan menurut teman aku yang memang ilmunya lebih tinggi, dia bilang harusnya kamu datang ke sana untuk nyapa. Nah, kalau aku kan dulu kan nggak ada sixth sense kan. Jadi ya gue pikir nyasar gue kebetulan gitu kan. Habis itu kamu tahu kan kalau di Bandung itu sempat ada yang namanya patung pendeta yang kadang bisa Alkitabnya kebuka, kadang bisa Alkitabnya ketutup. Pernah dengar nggak? Belum pernah dengar. Nah, itu coba di searching deh. Itu ada daerah di Bandung. Jadi dia tuh patung ngebawa buku, katanya sih Alkitab. Terus katanya tuh pendeta. Jadi si patungnya tuh bisa tiba-tiba Alkitabnya kebuka, Alkitabnya ketutup gitu. Jadi perkara karena aku nggak ada sisi sensitif, jadi aku tuh kadang-kadang suka kepo. Ih, keluarga gue kok bisa? Kok gue nggak bisa gitu. Jadi gue tuh pengen cari tahu mana sih daerah-daerah yang menyeramkan. Jadi aku bilang sama kakakku gini, "Kak, kita pergi lihat patung itu yuk." Itu siang. Terus kakakku bilang, "Mau apa?" "Penasaran aja, katanya bisa buka tutup." Gue pengen pegang itu si bukunya yang katanya Alkitab. Itu beneran, memang bener-bener kayak apa ya, semen sampai nggak bisa berubah, atau dia tuh kayak otomatis ada mesinnya bisa buka tutup gitu kan. Ya udah, pergilah. Jadi ini kakakku, ini abang ipar aku di belakang. Terus kan karena itu daerahnya Bandung kan juga banyak yang satu arah ya. Jadi abangku tuh pakai GPS. Terus kita jalan-jalan, kok nggak nyampe gitu. Padahal kan kami orang Bandung. Terus udah begitu udah orang Bandung pakai GPS, kok tetap nyasar gitu kan. Kakakku di situ diem. Abang ipar aku tuh nyadar kan ngeliatin si kakakku. Dan ada satu kejadian adalah, jadi ini kita jalan, ada ke kiri, ada ke kanan. Jadi pas berhenti di sini karena udah berapa kali muter-muter gitu kan. Akhirnya si abangku bilang, "Ini kita ke kiri atau ke kanan?" GPS-nya bilangnya ke kanan. "Kita mau kemana nih?" kata dia gitu kan. "Ini dari tadi kita ke kanan, ke kiri nggak nyampe gitu. Ini udah keberapa kalinya ke jalan yang sama." Jadi pas di pengkolan itu kiri kanan, abangku kan ngeliat kakakku. Ya biasa ya, namanya pasangan kan sudah tahu ya antara hati dan hati ya. Jadi ngelihat kakakku kayak ketakutan, dan maksudnya kakakku kan emang udah duluan sensitif dibandingkan aku. Dia bilang, "Udah kita ke kanan aja deh, kita coba sekali lagi kita ke kanan ya, karena kan sebelumnya udah pernah ke kiri, terus pernah ke kanan juga. Ini terakhir kita coba ke kanan. Kalau nggak bisa ke kanan, ya udah kita nggak usah ke sana. Mungkin memang kita nggak diperbolehin ke sana. Ayo kita ke kanan tuh." Habis itu ternyata nggak ketemu. Ya udahlah kita pulang. Pas pulang, nyampe ke rumah, abang aku tuh penasaran. Dia coba di GPS-nya baru bener tuh. Terus dia bilang, kita tuh sebenarnya udah posisinya udah sama.
Terus kakakku dengan ngomong, dengan lempengnya begini, kakakku yang cewek ke suaminya, harusnya ke kiri ya, kata dia gitu. Iya bener, kok kamu nggak bilang? Terus kakakku bilang, iya aku pucet, soalnya ada yang bisikin di sebelah. Kamu kalau mau ketemu sama aku, belok aja ke kiri, nggak akan nyasar kok. Itu kakak lu juga termasuk Iya. yang sensitif. Dan di situ gue langsung dengan emosinya, kok gue nggak denger apa-apa gitu kan, kok semua ada gitu, papa iya, adek iya gitu. Adekku kadang-kadang kalau misalnya lagi nyetir daerah Cadas Pangeran itu pasti selalu, memang Cadas Pangeran itu benar-benar kayak kerajaan gitu, jadi kiri kanannya itu selalu ada banyak. Jadi kalau misalnya kayak kecelakaan yang di jalan tol itu kalau orang pada bilang karena angin dan bla bla bla, itu karena banyak banget cobaannya di situ. Jadi memang kalau adekku kalau nyetir di situ tuh harus benar-benar fokus, kalau enggak ya mungkin kejadian kayak artis kita yang di sana yang kehilangan istrinya gitu kan. Iya bener tuh. Kayak gitu. Jadi makanya gue kesel, kayak kok gue nggak bisa gitu loh. Akhirnya Tuhan memberikan itu gitu loh, maksudnya sensitif itu muncul. Jadi ketika SMA itu juga, tapi setelah kejadian si patung, jadi di SMA itu aku itu latihan paduan suara. Jadi biasanya kita kalau di tempat saya itu suka ada paduan suara buat pelayanan. Jalan tuh sama si kakak, jalan, ada gang, kayak gang di rumah ini sih. Oh ada tikus ya. Ada gang kecil gitu kayak di sini kalau kita masuk kan ada gang tuh. Nah biasanya selalu ngelewatin ada rumah sekolah gitu, tapi udah lama gitu. Nah biasanya kita kalau lewatin itu tuh si kakak selalu ngomong begini. Kakakku tuh sama jalannya kayak aku, sama somplonnya sama kayak aku. Jadi tipikal hidup dia adalah kalau gue bisa lihat gue harus ngajak orang, enak aja gue ngeliat sendirian gitu. Jadi kadang-kadang tuh kalau dia ngelihat, dia tuh selalu ngajak aku, cuman aku tuh nggak pernah ngelihat. Jadi dia kayak kurang greget gitu kan. Nah pas lagi yang jalan ini, kakakku kan lagi jalan, aku lagi jalan, di sini kan sekolahnya. Kakakku berhenti, dek, lihat dong. Lihat apa lagi kak, coba kamu lihat ke kanan. Nah ke kanan kan ke tempat sekolahnya. Tiba-tiba tuh kayak ada satu jendela yang besar banget di sekolah itu, yang lainnya gelap, yang lainnya gelap, itu jendela ada besar. Terus di situ ada pocong, terus ada lampu kayak gini langsung ngesorot si pocongnya. Jadi kayak lu kalau lagi di panggung itu kayak lu ngefokusin ke pocongnya gitu. Gue lihat, diem. Dia lihat kan ada apaan di situ. Aku diam tuh. Terus aku bilang, nggak ada apa-apa kak, jangan bohong. Biasanya kamu kalau nggak ada apa-apa kamu langsung jalan. Ini kamu diam. Gue pikirnya gini, kalau gue bilang iya kak ada pocong, tuh pocong kalau misalnya tiba-tiba ngedeketin gue mau ngapain, ya kan? Jadi lebih baik gue bohong gitu. Dan gue tuh mikirnya gitu karena ini pertama kali pengalaman aku ngelihat hantu. Gue pikir gini, karena kan gue termakan dengan sinetron-sinetron zaman sekarang ya. Jadi kita udah lari, tadi di depan gitu lah. Udah gue pikir, udah badan gue gendut, gue lari-lari ngabisin waktu gitu loh. Toh juga dia larinya lebih cepet, mending gue pura-pura nggak tahu, bener nggak? Gitu kan. Jadi gue bilang sama kakakku, gak ada kak, gak ada apa-apa. Terus dia bilang, beneran ada. Udah kak, kita pergi yuk. Udah latihannya maksudnya udah mau mulai. Terus gobloknya gue itu, karena gue nggak tahu bentuk pocong seperti apa. Yang gue tahu di sinetron kan putih, muka depan gitu kan. Nah perkara itu pocong yang terlihat di aku itu jadi kayak ngadap belakang, jadi nggak ada mukanya. Gue ngedap kayak pencuri gini biar nggak ketahuan sama dia. Itu serius, itu aku lakukan. Jadi gue ngedap kakakku sampai bingung, nih orang kenapa ngedap, karena gue pikir gini kan, biar nggak ketahuan. Kalau misalnya tiba-tiba ketahuan kan capek gue lari-lari gitu kan. Ngedap. Nah selesai ngedap gitu, gue bilang sama kak, kenapa lu nggak ikut ngedap? Itu kan pocong lagi ngedap belakang biar nggak ketahuan. Pas lagi udah daerahnya udah jauh ya. Terus kakakku bilang, siapa bilang dia ngadap belakang? Orang dia tuh emang itu mukanya emang ketutupan aja. Pas lagi lu ngedap itu pocong ngeliatin, ngapain nih orang ngedap? Oh gitu. Karena jadi maksudnya buat orang kita yang awam yang nggak pernah lihat hantu, kita kan pasti ke pantrinya itu tuh adalah, oh hantu seperti ini, oh kuntilanak pasti begini, oh pocong pasti begini. Jadi gue pun juga karena nggak pernah lihat, gue ngerasa bahwa oh pocong tuh begitu gitu. Jadi makanya gue ngedap gitu kan. Ternyata ya itu gitu, ternyata
dari awal pun juga itu dia sudah ngelihat kita gitu kan, dan gue baru tahu di situ. Dan ketika itu pocong, aku pikir oh apakah aku udah mulai sensitif ya, tapi kayaknya enggak deh, orang jeda aku waktu SMP cuma bawa melati, SMA baru lihat pocong. Mungkin kebetulan aja kali, mungkin karena bareng sama si kakak, atau mungkin lagi mujurnya dia lagi menampakkan diri gitu kan. Terus aku yaudahlah pikir nggak ada apa-apa gitu. Terus abis itu masuklah ke kuliah. Ketika di kuliah di Bandung itu kan, Bandung itu penuh dengan cerita misteri ya gitu kan. Dan kami itu ngontrak sama si kakak di rumah kontrakan, dan di rumah kontrakan itu ternyata dulu ada yang nyimpen peliharaan di situ gitu kan. Dan kita kan nggak tahu ya, jadi kakakku yang pertama kan, karena semua kakak-kakakku kan tahu. Nah kakakku tuh yang kedua sama ketiga tuh bilang, "Dek, ini teh banyak banget hantu-hantunya." Terus aku bilang, "Oh gitu, nggak ada ngerasain." Karena aku juga maksudnya masih setengah lihat setengah lihat setengah enggak gitu kan. Nggak ada apa-apa gitu kan. Terus habis itu aku pas lagi mau kuliah, kakakku lagi udah pada kuliah semua, tinggal aku tuh mandi dan biasalah kalau perempuan itu kan, kalau misalnya emang ruangan khusus perempuan nggak pakai bajunya di kamar mandi ya, jadi pakainya kan handuk ya biar cantik gitu kan. Pakai handuk, gue jalan kaget. Jadi kan gue tuh tipikalnya gini loh, karena rumah kontrakan, sebelum gue mandi dan mau berangkat, gue kan orangnya pelupa, gue tutup lah semua jendela, pintu sampai rapat sama gorden gitu kan. Abis itu gue mandi. Nah makanya pas lagi gue keluar, gue bingung. Lu tahu kucing Anggora? Ya kan, kayak Garfield tapi versi putihnya, gendut putih gitu. Gue bingung, kok bisa ada kucing di sini gitu kan. Udah gitu gue lagi nggak pakai baju gitu kan. Lah, ini kok ada kucing? Gue bingung gitu kan. Ini ada apa? Gue mau ngusir, maksudnya ngebuka pintu, kondisi gue lagi nggak bagus gitu kan. Emang si kucingnya tuh lagi diem, jadi ini jendela, dia lagi diem nggak ngadap aku gitu kan. Akhirnya gue panggil kan, cing gitu kan. Terus abis itu kucingnya nengok, dia kaget, dia kaget gimana ya, pokoknya kaget. Abis itu pinternya si kucing ini, dia itu mendatangi semua jendela di kamar aku cari untuk keluar. Gue sampai bingung, ini kucing kenapa bisa masuk ke rumah pertama, terus yang kedua kok dia bisa tahu jendela gue di mana, pintu gue di mana. Akhirnya terakhir dia pergi jadi kontrakan aku tuh atasnya itu tuh buat jemuran. Dia naik ke atas, habis itu hilang. Pas gue ngeliat itu pintu ketutup, nggak ada jendela. Loh, kok bisa hilang ini kucing putih itu kan. Mikir, gue telepon kakak, ada kucing putih. Oh itu mungkin yang sering kakak lihat itu si kakek gitu kan. Mungkin dia lagi berpindah, berubah bentuk gitu kan. Menjelma jadi kucing gitu kan. Itu mungkin si kakek kali yang suka gangguin, karena katanya agak mesum gitu kan. Terus gue bilang, lah ngeliatin dong, gue bilang begitu kan. Cuman ya aku pikir ya udahlah gitu kan. Aku selalu diajarin sama papaku, dunia mereka, dunia aku gitu loh. Jadi ya mereka udah duluan di sana, ngapain lu usir mereka gitu loh. Lu yang nggak berhak ke sana, karena mereka udah berapa tahun lebih lama di situ gitu. Jadi aku pikir ya udahlah, mungkin say hello kali sama gue. Cuman aku mikir sensitif gue mulai muncul lagi gitu kan. Terus udah gitu kan, si kucing udah selesai. Habis itu, nah nggak enaknya kita orang sensitif itu, kita selalu berkumpul dengan orang-orang yang sensitif juga. Makanya mungkin teman-teman aku yang di channel juga anak sensitif juga gitu kan. Terus juga kakak-kakakku juga sensitif gitu kan. Nah, mungkin mereka tahu bahwa kita sensitif, jadi mungkin membuat orang tuh pengen coba deh kirim gitu kan. Nah, jadi di kontrakan aku itu belakangnya kan kuburan yang ada kucing ini gitu kan. Jadi entah kenapa kita tuh selalu setelah kucing ini seminggu setelah kucing ini itu selalu dikirimin 3 paku. Nah,
3 paku karatan ditancapin, karena kan kita tinggal bertiga tuh, kakakku berdua cewek sama aku. Habis itu kita buang tuh tiga paku karatan, tiba-tiba 3 helai rambut, terus pokoknya segala tiga yang buat ini loh, buat kayak ngenyantet gitu kan. Nah cuman sampai kita tinggal di situ sampai masa kontrak berakhir, kami nggak pernah kesurupan sih di situ, puji Tuhannya gitu kan, karena mungkin kita juga mungkin ada doanya atau gimana, mental kita kuat gitu kan. Jadi ya udah cuman karena mama papa ketakutan, karena kan kalau misalnya udah memberikan begitu kan ada niat jahat ya, apalagi kita perempuan semua, jadi kita pergi gitu kan. Terus sejak saat itu jadi aku jadi udah sering lihat gitu. Jadi sejak yang kucing itu, sejak gue lihat pocong, jadi gue sering lihat Mbak Kuntinawati alias kuntilanak gitu kan, terus juga pocong, terus juga orang yang pakai susuk gitu kan. Jadi kan terlihat gitu kan, oh ada ini nih gitu kan, oh ada ini nih. Terus juga kadang-kadang suka ngelihat kayak di sini gitu kan, ada kepala di sini gitu kan, ada banyak penonton di sini. Terakhir tadi gue di say hello sama itu yang di, aku nggak tahu itu pohon apa sih itu, pohon paya ya. Nah itu ada Mbak Kunti di situ. Jadi pas lagi aku lihat ke sana itu daunnya tuh digoyang-goyangin gitu sama dia, jadi kayak hai gitu, gitu kan. Terus juga kayak tadi kan sebelumnya ada syuting juga ya sebelum aku gitu kan, dan ketika dia lagi cerita yang narasumber ini, orang yang di sana yang di belakang itu kepo, jadi bolak-balik pengen jadi nonton gitu kan. Dan aku memang melihat gitu dan merasakan gitu, jadi oh iya dia lagi lewat, oh dia lagi kepo gitu ya gitu sih. Jadi sekarang ya akhirnya ya aku sudah berteman dengan itu gitu loh. Jadi kayak di kosan pun juga, kayak sekarang di kosan ada kuntilanak, gue kalau misalnya dinas gue selalu ngomong, Mbak Kunti jagain kosanku ya gitu aja. Dijawab gak sama dia? Biasa jatuhin barang. Oh, jatuhin barang? Iya. Oh. Ya aku pikir oh ya udah gitu. Itu cerita. Oh ya udah panjang kan? Iya. Nah ini sekarang tuh gue mau nanya-nanya tentang kejadian-kejadian tadi yang lo alami nih. Iya. Yang pertama tuh yang soal guru lo itu yang meninggal itu kan dia dibawain dia bawa apa? Ketan bakar. Itu kan kata lu pas lu kan ngeliat berangkat sekolah kan pagi dong. Iya. Itu pagi masih berasap. Tapi keluar belatung. Padahal itu kan dari malam ya. Iya. Itu masih berasap. Karena gini, lu tahu kayak air ngepul kan ada asapnya tuh. Nah kayak gitu ketan bakarnya. Harusnya kan kalau udah lama gitu kan udah dingin lah. Iya, harusnya udah dingin. Dan itu disaksikan sama satu sekolahan. Ya satu sekolah. Diliatin aja gitu semua. Diliatin. Jadi apa gitu, cuman mungkin karena sekolah aku tadi aku bilang memang bekas rumah sakit Belanda, jadi hal-hal goib sih emang udah biasa gitu. Jadi memang oh ya udah gitu. Toh juga di sekolah kita juga sering ada yang kesurupan juga gitu kan. Sama lu waktu nyasar di jalan makam Dewi Sartika. Iya. Itu nama jalan atau memang nama makamnya? Dewi Sartika itu kan pahlawan Bandung sebenarnya kan. Dia kan ada makam. Oh itu memang ada di Bandung. Ada. Gua kan nggak tinggal di Bandung. Iya, dia gue lupa nama daerah apa sih. Pasar Baru, dekat-dekat Pasar Baru itu tuh ada makam. Jadi ada plakatnya selamat datang di makam Dewi Sartika. Itu yang gue lihat. Ini pasti orang-orang Bandung tahu lah ya. Tahu. Jadi buat viewers yang di Bandung pasti tahu itu daerah mana. Serem juga tuh. Iya. Nyasarnya sampai ke sana. Kalau kata teman aku yang di channel yang memang ilmunya lebih tinggi dibandingkan kita, dia bilang minta dikunjungin. Cuman sampai sekarang aku belum kunjungin juga sih. Oh, mau ada pesan gitu atau gimana sih suruh kunjungin? Aku tak tahu ya gitu loh. Mungkin karena gini loh, yang namanya Dewi Sartika itu kan amat sangat banyak ya. Kenapa gue yang harus nyasar gitu. Dan kebetulan aku sama teman aku itu tipikal yang sama-sama menganggap bahwa di dunia ini tidak ada kebetulan. Jadi kayak aku kenal kamu, kenal semuanya, itu pasti ada maksud di situ. Jadi mungkin ketika aku nyasar di situ, mungkin ada maksud di situ. Cuman ya dari SMA sampai sekarang udah puluhan tahun aku belum datang ke sana sih.
Walaupun aku datang ke Bandung udah sering, tapi gue nggak pernah datang ke sana karena gue bingung mau ngapain. Iya. Ya lu kesini juga ada maksud. Jadi awalnya tuh gue cerita gue ngundangnya Maria kan. Iya. Terus lu diajak kan. Akhirnya Iya. kita shoot itu maksudnya nge-shoot kali. Maksudnya Bikin nge-shoot, video. mungkin biar nambah viewer kamu orang Bandung kali ya. Iya, bisa. Sama apa ya? Tadi lu sensitifnya kan awal-awal tuh masih dikit-dikit ya kalau gue bilang ya. Iya. Sampai sekarang se ekstrim ini nih. Terus lu sampai ngelihat apa yang jalan-jalan tadi di sini itu yang menurut lo nih ya ada kejadian gak sih yang apa wah ini udah ekstrim banget nih yang sensitivitas gue nih. Sebenarnya kalau misalnya bentuk rupa atau apa itu kan tergantung apa ya, tergantung ilmu orang itu seperti apa. Jadi sebenarnya makhluk itu tuh bisa berbentuk cantik, bisa berbentuk jelek, tergantung seberapa tingkatan kamu untuk bisa ngelihat itu hantu gitu. Jadi kalau misalnya dilihat hantu-hantu di sinetron itu kadang ada yang lebay, sebenarnya nggak seram itu gitu kan. Dan apa ya, kalau aku ngeliatnya sebenarnya kalau secara fisik nggak terlalu ya, tapi kalau misalnya gangguan mungkin karena gini loh, anak aku perempuan, aku ngekos gitu kan, dan setiap daerah itu mau ruangan atau apa pasti selalu ada yang nungguin, termasuk kosan aku sekarang. Karena aku udah pindah kosan, jadi yang Mbak Kunti yang sekarang, yang dulu aku temenan itu udah nggak temenan lagi karena aku udah pindah kosan. Oh, dan dia nggak ngikut? Enggak lah, karena kan dia tinggal di situ. Oh, gue kira dia mau ngikut. Kagak dong, kalau ngikut teman gue jadi banyak dong. Nah itu apa, di kosan yang sekarang ini karena kosan campur, jadi ya lu tau lah kalau kosan campur di Jakarta apa yang terjadi sih. Iya. Gitu kan, jadi ada yang pernah aborsi di situ, gitu kan. Dan entah kebetulan itu dia menguburkan tuh janin di kamar aku. Jadi kamar aku itu kamar yang baru dibangun. Jadi dulu belum ada apa sih namanya itu ubin. Nah itu gini. Iya, mau nyebut ubin aja susah. Jangan marah dong Om. Sebel nih hostnya marah. Terus jadi ketika di sana ya paling gangguan sebelnya tuh adalah ya namanya anak kecil suka jahil ya. Jadi suka ngelempar, gue lagi kerja gitu dilempar gitu. Terus kadang-kadang tuh sorry kata. Jadi kadang-kadang tuh aku tuh makin sensitifnya makin amat tinggi itu ketika aku lagi haid. Oh, momen lagi haid. Jadi kadang-kadang tuh kan kita kalau perempuan kan kalau lagi haid kan setelah dibersihin karena ke tempat sampahnya itu di luar kamar, terus kalau kita udah malam-malam kan malas ya ngebuka, apalagi aku tuh kan kosan campur, agak bahaya juga malam-malam ngebuka gitu kan. Jadi suka aku gantung tuh di gagang pintu, gua gantung di situ. Nah sebelnya aku tuh perkara sensitif, mungkin mereka itu tuh entah kenapa gitu pengen kali ya, maksudnya ngirup darah itu gitu kan. Jadi tuh mereka tuh sempat ngedobrak kamar aku, buk, jadi kayak ada orang yang kayak mau berusaha masuk gitu kan. Dan kesebelnya sih di situ sih gitu. Jadi gua nggak ngelihat kalau penampakan sih, maksudnya aku nggak terlalu takut, tapi gangguan itu karena pikiran kita itu adalah itu manusia atau hantu. Kalau misalnya hantu ya udah kan nggak bisa diapa-apain juga gitu, tapi kalau manusia kan serem. Sebenarnya ekstrim di aku tuh lebih ke manusia atau hantu, soalnya sisi sensitif aku takutnya nanti jadi berkurang, maksudnya itu pasti hantu, ternyata manusia aku diapa-apain kan. Jadi lebih ke situ sih, bukan soal fisiknya sih. Lu denger apa nih barusan? Nggak apa-apa. Ntar lu takut. Enggak sih, insya Allah. Sama yang tadi patung besar itu patung, yang lu bilang apa? Bisa ngebuka kayak Alkitab gitu, buka tutup gitu. Itu memang mitos atau memang orang-orang tuh sebagian tuh ngelihat gitu atau gimana? Sebenarnya itu di mana itu? Bandung. Di jalan apa? Aduh, gue lupa. Itu museum atau apa kan? Bukan, dia kayak apa? Taman toh ini. Lu tahu rumah sosis nggak? Anggap aja gue tahu. Mukanya gitu, anggap saja saya tahu. Jadi kan kayak rumah sosis, terus kayak goa apa sih, goa Jepang gitu. Kita duduk di Bandung kan, makanya yang channel sebelah kan suka muter-muter Bandung kan. Nah itu tuh
yang dia tuh di daerah situ, rumah sosis. Dan gua tuh tahu itu patung perkara dulu kan masih ada zaman hey Ceriwis, Oke. no ways ya kan. Iya. Nah itu Tua sekali ya. emang saya tua. Dan jadi si Ceriwis itu, si Bekti sama Cindy Baran itu tuh sempet datang ke sana dan sempet ketakutan karena katanya itu gerak. Ya walaupun gue nggak tahu geraknya di mana. Jadi sebenarnya gue tuh kepo tuh perkara itu doang sih. Itu sampai masuk TV. Masuk TV. Kamu ntar searching deh. Rumah sosis, patung pendeta yang buka tutup itu ada. Siapa tahu tim Lentera Malam bisa ke sana juga lah. Ya mungkin bisa ke sana. Iya, kamu aja sih saya enggak. Iya, nanti sama teman-teman saya juga sendiri takut. Iya, ke sana aja. Mungkin teman-teman di Bandung mungkin bisa komen tuh daerah mana ya, karena aku biasalah orang tua ya jadi pikun. Ya udah, ini ada lagi yang mau lo sampaikan nggak? Nggak ada buat sih. teman-teman yang sensitivitas yang punya sensitif kayak lo juga nih, itu ada yang mau lo sampaikan juga gak? Oh, paling tadi yang sebelum awal kan udah aku sampaikan. Jadi buat kalian, hai para viewers, kalau misalnya kalian merasa bahwa saat ini kalian tidak sensitif, itu mungkin belum waktunya atau emang kalian belum sensitif. Jadi jangan kayak, oh gue nggak akan tahu lah, gue nggak ada sensitif kayak lu kan, gue nggak ada sensitifnya, gue nggak ada garisan keluarga gitu. Gue juga seperti itu dulu, tapi sekarang begini gitu. Jadi kamu nggak tahu kedepannya kamu akan bisa atau tidak gitu kan. Terus yang kedua buat teman-teman yang sensitif, dulu ketika aku melihat hal-hal seperti itu gitu kan, sempat aku bilang ini jalanku atau enggak. Dan aku tuh selalu berpikir, satu yang tadi aku bilang tidak ada di dunia ini kebetulan, yang kedua setiap pemberian dari Tuhan itu pasti selalu ada maksud. Ketika aku mendapatkan sensitif ini, aku tuh berdoa, aku bilang, Tuhan, apa yang mau kamu berikan kepadaku, apa yang kamu ingin tugaskan kepadaku dengan memberikan gift ini. Dan sampai sekarang pun aku lagi mencari tahu kenapa Tuhan memberikan gift ini, dan kenapa Tuhan membuat saya berkenalan dengan teman-teman yang sama kayak saya gitu kan. Dan buat teman-teman yang sensitif, coba kalian cari tahu, pasti semua punya tujuan ketika Tuhan memberikan gift itu. Yang kedua, jangan pernah takut dengan mereka, karena gini, mereka sudah duluan hadir dan hidup sama kalian gitu kan. Jadi ya kalian itu ya harus hidup berdampingan gitu, dan maksudnya jangan mengganggu gitu, karena mereka pun juga sebenarnya punya maksudnya punya kehidupan. Bukan punya kehidupan, jadi tuh mereka tuh juga harus dihargai gitu, mereka tuh juga hidup gitu loh, lu harus saling menghargai mereka gitu kan. Dan lu jangan takut, karena apa, terkadang kalau misalnya lu berteman dengan mereka, mungkin juga lu bisa dibantu sama mereka, karena tidak semua hantu itu jahat gitu kan. Tergantung lu tuh bagaimana negosiasi sama mereka. Contohnya kayak gue tadi, Mbak Kunti, gue nggak pernah kecurian, teman-teman gue kecurian, padahal gue selalu pergi, selalu tugas gitu kan. Karena apa, yang jagain gue makhluk goib bro, bukan sapam, ya kan. Mantap nggak tuh? Ya intinya kita itu memang hidup berdampingan dan nggak boleh nggak boleh merusak lah satu sama lain ya. Saling menghargai. Kamu mau dihargai, jadi hargai mereka juga. Oke, itu aja ya Bar. Buat cerita lu malam ini ya. Nanti kapan-kapan kalau misalnya ada cerita lagi, mampir sini lagi ya. Masih banyak sih Bung. Masih banyak ya. Ntar tunggu komentar di bawah aja, kalau memang nanti pengen aku datang lagi ya ntar gue ceritain yang lain. Iya, tapi kalau pada bilang bosen ya udah bye bye. Tapi juga jangan lupa teman-teman Lentera Malam nih, coba mampir di channelnya Barbara. Ya. Tadi nama channelnya apa Bar? Coba dikasih tahu lagi. Obrolan Kita Bersama, sama satu lagi Enoki Channel. Enoki Channel. Nanti bisa lihat aja sih di Instagram aku, biasanya aku selalu munculin sih. Iya. Nanti palingan gua kasih template nanti di videonya ya. Oh iya. Terima kasih loh Bung. Oh iya. Thank you. mudah-mudahan editing saya tidak lupa. Oh ya, tolong ya Mas ya, tolong diedit ya. Nanti saya hantuin Anda. Oh salah. Oke, cukup buat malam ini Bar. Sekali lagi thank you buat ceritanya. Thank you, sama-sama. Ini sungguh video yang horor tapi funny ya. Oh iya. Karena memang sesuatu tuh kita harus ngambil dari sisi positifnya sih. Iya, benar-benar. Iya. Ya udah, gua dan Barbara pamit, selamat malam dan sampai jumpa. Bye bye.